Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Nah, kali ini aku mau bikin bolen pisang, coklat keju. Kita bikin versi gampangnya, cepet juga. Dan jadinya juga cantik banget, garing di luar dan masih lembut di bagian dalamnya. Jadi walaupun udah dingin, kulit luarnya itu masih garing. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke cara membuatnya. Awal kita bikin adonan pertamanya. Di sini aku pakai terigu protein tinggi. Dan juga aku pakai margarin butter, kalian bisa pakai merek apa aja. Gula pasir aku pakai jenis yang merah atau gula pasir yang berwarna merah. Sedikit garam sebagai penyeimbang juga. Dan untuk bahan yang terakhir di sini juga ada air putih. Untuk yang pertama kita cairkan dulu margarin butter dengan mencampur air yang udah dididihkan terlebih dahulu sebelumnya. Sekarang kalau udah airnya mendidih kita masukkan margarin butter. Rebus bersama air mendidih, tambahkan juga gula pasir dan sedikit garam. Sekarang kita bantu aduk-aduk agar margarin cepat leleh. Di step ini kita hanya butuh margarin butternya menjadi cair aja. Jangan sampai dia menjadi minyak dan terpisah antara air dan margarin karena margarin butter menjadi minyak. Dan kita dinginkan dulu sampai menjadi suhu ruang. Setelah dingin, tambahkan lelehan margarin dan air dengan tepung terigu protein tinggi. Bisa dibantu menggunakan spatula untuk mencampur. Kalau udah mulai berat adonannya, bisa kita uleni adonan pertama ini dengan menggunakan tangan. Uleni sampai kalis elastis. Menguleni adonan pertama ini benar-benar cepat banget, jadi tepungnya mudah banget terbentuk glutennya. Karena lelehan margarin butter dan air tidak terlalu dingin, jadi dia masih suhu ruang dan sedikit sekali hangat, jadi mudah banget untuk menguleni hingga menjadi kalis dan elastis. Kalau udah kalis, sekarang kita bungkus adonan yang pertama ini dengan menggunakan plastik wrap agar tidak kering. Dan kita istirahatkan adonan kurang lebih sampai 30 menitan. Nah, jadi kita nggak usah nguleni adonan pertama ini sampai mulus, cukup kalis elastis aja, nanti dia bakalan mulus sendiri setelah diistirahatkan. Lanjut sekarang kita bikin adonan kedua, ada tepung protein sedang, ada margarin merek Blue Band. Kita campur kedua bahan tersebut sampai benar-benar tercampur rata. Oh iya, kalian teman-teman bisa mencampur kedua bahan tersebut dengan menggunakan spatula agar tidak lengket di tangan kalian. Awal ngadon yang untuk adonan kedua ini belum terasa lengket di tangan, jadi aku salah ya teman-teman. Harusnya dari awal nguleni aku udah pakai spatula aja agar tidak lengket di tangan. Tekstur adonan yang kedua ini berminyak banget karena kandungan tepung dan margarinnya itu 1:1. Sekarang kita bungkus juga adonan yang kedua ini menggunakan plastik wrap. Kita bentuk persegi dahulu, dibentuk persegi panjang juga boleh. Karena adonan kedua ini akan dibungkus dengan adonan pertama nanti, jadi kita bentuk persegi panjang walaupun gak simetris gak apa-apa ya teman-teman. Cukup dikira-kira aja karena ini mau aku simpan di chiller atau di kulkas agar sedikit padat. Jadi nanti kalau udah padat kita bakalan mudah untuk kita ngebungkusnya dengan adonan yang pertama tadi. Karena adonan kedua ini memang benar-benar berminyak sekali ya teman-teman. Setelah itu bungkus adonan kedua secara baik dan kita simpan di kulkas kurang lebih 30 menit atau semalaman juga boleh agar dia makin padat lagi dan makin bagus kalau kita ngebungkusnya nanti. Untuk isiannya di sini aku pakai pisang raja yang benar-benar udah mateng banget dan mulai menghitam juga. Selain itu ada potongan keju dan coklat juga. Dan setelah 30 menitan adonan pertama juga udah benar-benar kalis, elastis dan dia juga kelihatan udah mulus dengan sendirinya. Kita ratakan dulu adonan yang pertama ini dengan menggunakan rolling pin. Kita gilas adonan yang pertama dengan menggunakan rolling pin sampai terbentuk persegi panjang dan tekstur dari adonan pertama ini benar-benar elastis, mudah dibentuk, ringan dan mudah diatur juga. Nah, usahakan bentuk persegi panjang karena kita mau ngebungkus adonan yang kedua ini di dalamnya. Tetapi hati-hati jangan terlalu tipis juga ya teman-teman. Setelah 30 menitan disimpan dalam kulkas, adonan yang kedua ini udah mulai sedikit padat karena kita udah bentuk persegi juga, jadi mudah banget kita ngebentuknya. Kalau dirasa kurang panjang bisa kita pipihkan adonan yang kedua ini dengan menggunakan spatula agar ukurannya sama ya teman-teman. Kita usahakan rapi ya teman-teman dan semua permukaan adonan yang pertama itu terkena dengan adonan yang kedua. Setelah udah mulai rapi, sekarang kita tutup adonan yang kedua dengan menggunakan adonan yang pertama.
Dan kita tutup rata, jangan ada yang bocor. Kita lem dengan mencubit-cubit adonan pertama. Cubit-cubit semua garis lipatannya, sisi-sisinya, sisi atas maupun bawahnya juga. Pastikan jangan ada yang bocor atau keluar si adonan yang kedua ini ya teman-teman. Setelah semua terkunci rapat, sekarang kita gilas yang kedua setelah pengisian adonan. Gilas hati-hati, jangan sampai ada yang bocor. Gilas memanjang, gilas jangan terlalu tipis supaya adonan aman, kulit luarnya nggak pecah. Dan setelah dirasa udah mulai sedikit pipih, kita lipat double, contohnya itu seperti di video ya teman-teman. Sekarang kita gilas yang ketiga dengan gilasan memanjang, sama dengan gilasan yang sebelumnya. Kita gilas jangan terlalu tipis, gilas bagian bawahnya yang ada lipatannya juga agar tidak terbuka si lipatannya ya teman-teman. Karena adonannya elastis banget, jadi ini kita gampang banget untuk ngegilasnya ya teman-teman. Dia adonannya tipe adonan yang nurut banget, jadi kita nggak usah susah-susah untuk ngegilas. Setelah mulai pipih adonannya, kita lipat double lagi atau lipat tumpuk untuk yang kedua kalinya ini ya teman-teman. Setelah selesai, sekarang kita bungkus adonan dengan menggunakan plastik wrap atau dengan wadah tertutup. Setelahnya kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 30 menitan aja agar adonannya sedikit padat. Setelah sedikit padat, contohnya seperti di video, kita sedikit gilas, bisa dilihat untuk tekstur adonannya itu sedikit padat. Kita gilas sampai ketebalan kurang lebih setengah sentimeter, jangan terlalu tipis juga ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau sedikit lebih tipis lagi boleh, tapi menurut aku ya teman-teman, ketebalan setengah sentimeter udah cukup tipis karena kita juga nanti bakalan gilas sebelum diisi dengan pisang. Sekarang kita potong kotak-kotak, kalau kotaknya mau lebih kecilan boleh agar dapatnya banyakan ya teman-teman. Ini aku potong jadi 24 bagian dan nantinya jadinya juga lumayan gede karena aku mau isi juga lebih banyakan. Nah jadinya itu seperti ini, kalian juga bisa lihat ya teman-teman, untuk lapisannya terlihat tegas dan banyak juga. Sekarang kita mau pipihkan atau kita gilas satu persatu dan kita isi dengan pisang dengan keju coklat juga. Kita gilas bagian sisi atas dan bawahnya, bagian samping kanan dan kirinya juga. Gilas membentuk tanda plus atau tanda tambah, hampir menyerupai tanda plus ya teman-teman. Kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Sekarang kita isi dengan potongan keju, isi juga dengan potongan coklat. Ditumpuk di bagian atasnya ya teman-teman. Sekarang kita ambil potongan pisang, belah menjadi dua menggunakan pisau dan letakkan menumpuk ke bagian atas, padatkan pisang. Setelah dirasa mulai padat, kita tutup dimulai dari samping kanan kirinya. Tutup dan tekan adonan kulit dan padatkan, begitu pula dengan sisi sebelahnya. Pastikan tertutup dengan rata. Sekarang kita tekan-tekan dulu dan tarik lipat ke tengah. Setelah itu kita rapikan agar tidak ada yang bocor untuk coklatnya ya teman-teman. Bikin bolen pisang sebetulnya gampang banget. Aku yakin bagi pemula bakalan langsung bisa asalkan mengikuti resep dan langkah-langkahnya. Kita akan isi semua adonan kulit pastry yang udah dipotong kotak-kotak sebelumnya sampai selesai dan habis semua. Nah sekarang aku coba bikin lagi ya teman-teman. Ambil potongan kulit pastry, gilas bagian sisi kanan dan kirinya, bagian sisi atas dan bawahnya juga sampai berbentuk tanda plus, dikira-kira aja walaupun tidak berbentuk tanda plus secara presisi, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah berbentuk kira-kira tanda plus, gilas sedikit bagian tengahnya agar tidak terlalu tebal, dan kalau kalian pengen tipis si bolen pisangnya bisa digilas lebih tipis untuk kulit pastry-nya ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut isi dengan potongan keju di bagian tengah, beri potongan coklat, tumpuk ke atas dan tambahkan pula tumpukannya dengan potongan pisang raja sambil ditekan-tekan agar sedikit padat. Nah, sekarang kita tutup bagian sisi kanan dan kiri sambil ditekan agar padat, tutup sisi atas dan bawahnya juga. Jangan lupa lipatannya juga dikunci. Jangan lupa kalian pastikan lipatan rapi, rapat dan padat agar coklat tidak meleleh. Pastikan tidak ada yang bocor dengan tidak menggilas terlalu tipis, dan kalau misalnya bocor, coklatnya nanti bagian pinggir-pinggirnya bakalan keluar coklat, coklatnya juga bakalan pahit kalau ikut terpanggang di luar kulit, dan jadinya juga nggak bakalan cantik ya teman-teman. Kita rapikan seperti ini, memastikan tidak ada pastry yang bocor. Nah kalau udah terisi semua potongan kulit pastry-nya, sekarang kita bikin bahan olesannya. 1 telur ayam utuh, tambahkan susu kental manis kira-kira 2 sendok makan, tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur agar warnanya lebih cakep. Kocok sampai tercampur rata dan olesan siap dipakai. Kita oles menggunakan kuas seperti ini.
kuas olesan telur sampai rata di permukaan semua kulit pastry-nya. Oles tebal juga nggak apa-apa. Oh ya, untuk loyangnya ini udah aku lapisi dengan baking paper atau kertas roti sebelumnya. Kalau kalian misalnya mau pakai kuning telur aja boleh, warnanya juga nanti bakalan lebih bagus lagi. Warna kuningnya bakalan lebih cantik ya teman-teman. Susu kental manis sendiri juga memberikan efek glossy atau mengkilat. Kalau nanti udah mateng, warnanya bakalan lebih cantik deh teman-teman. Untuk topping di bagian atasnya ini optional aja, bisa kalian tambahkan keju parut kayak punya aku, atau mau diberi coklat misis juga boleh, atau mau polosan juga nggak apa-apa. Topping ini sifatnya hanya sebagai pemanis aja ya. Kalau udah selesai semua diolesi, sekarang kita panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit, api atas dimatikan dan lanjut panggang tanpa api atas selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalau bolennya udah mateng, jadinya seperti ini. Bolen pisang ini udah dalam keadaan dingin. Bagian luarnya masih lumayan garing dan bagian dalamnya lembut. Bisa dilihat sendiri, lapisannya terlihat jelas, banyak, matang secara sempurna. Namun hanya saja waktu aku panggang bolennya ini nggak aku kasih jarak antara potongan bolen yang satu dengan yang lainnya, jadinya sedikit lengket antara satu dengan yang lainnya. Nanti kalau kalian bikin harus kalian kasih sedikit jarak ya teman-teman. Bolen pisang ini cocok banget untuk menu suguhan tamu karena makin lama dia makin lembut, juga awet, apalagi disimpan di dalam kulkas atau chiller. Terima kasih banyak kalian selalu dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share video aku agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!